Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal langsung bedah wawasan seru dari Dr. Alexander Elder di bukunya The New Trading for a Living. Fokus kita kali ini adalah analisis grafik klasik. Kita bakal bongkar gimana caranya lepas dari ilusi subjektif di layar Anda dan mulai trading pakai realitas psikologi pasar yang sebenarnya. Siap? Yuk kita mulai. Nah, ini roadmap kita buat hari ini. Kita bakal bahas tes Rorschach pasar, anatomi berharga, psikologi support dan resistance, trend versus trading range, dan terakhir kita bakal belajar cara ngenalin formasi unik bernama kangaroo tail. Bagian 1, tes Rorschach pasar. Di sini kita akan bahas satu kebiasaan buruk yang sering banget nggak disadari sama banyak trader amatir di luar sana. Coba deh resapi kutipan Dr. Elder ini. Beliau bilang kebanyakan trader itu ngelihat grafik kayak lagi ikut tes psikologi Rorschach raksasa. Mereka cuma memproyeksikan harapan, ketakutan, dan fantasi mereka sendiri ke layar. Ini kelemahan yang fatal banget. Pola klasik seperti head and shoulders itu seringnya cuma ilusi. Kalau Anda lagi pengen banget beli, otak Anda otomatis cari-cari pola bullish. Tapi kalau lagi pesimis, tiba-tiba semua pola kelihatan kayak sinyal jual. Subjektivitas kayak gini nih yang jadi musuh terbesar Anda. Jadi, poin krusialnya begini. Buat bertahan hidup di market, kita benar-benar harus buang jauh-jauh kebisingan itu. Jujur aja, pasar itu nggak kenal dan nggak peduli sama garis diagonal imajiner yang Anda gambar. Kita cuma boleh pakai indikator yang 100% objektif, yang ngasih lihat secara transparan keseimbangan kekuatan antara pihak pembeli dan penjual. Lanjut ke bagian 2, anatomi berharga. Mari kita bangun fondasi kita dari unit informasi paling kecil, tapi paling jujur di layar grafik Anda. Perhatikan deh, satu bar harian yang kelihatannya simpel ini sebenarnya adalah rekaman grafis dari sebuah pertempuran yang sengit. Titik harga tertingginya mencerminkan tenaga maksimal para bulls hari itu, sementara titik terendahnya adalah pukulan terkuat dari para bears. Ini murni tarik tambang finansial yang lagi terjadi live di depan mata kita. Tapi ingat, di dalam tarik tambang tadi, pemainnya beda-beda. Harga pembukaan itu biasanya didikte sama trader amatir, yang panik karena berita semalam atau emosi sesaat pagi harinya. Tapi, para profesional lah yang akhirnya ngambil alih dan nentuin hasil pertarungan di harga penutupan, setelah mereka atur posisi dengan rapi seharian penuh. Makanya, dengan membandingkan titik buka dan titik tutup, kita bisa ngintip sentimen para profesional ini. Kalau tutupnya lebih tinggi dari buka, pro lagi bullish. Kalau lebih rendah, mereka lagi bearish. Sesimpel itu. Tugas utama Anda sebagai trader yang serius adalah cari tahu siapa kelompok yang lagi menang dan ikut mereka. Pokoknya, selalu trading bareng profesional dan lawan para amatir. Sekarang masuk ke bagian 3, psikologi, support, dan resistance. Kita udah paham struktur satu bar. Sekarang saatnya kita zoom out buat ngeliat medan perangnya secara utuh. Support dan resistance ini bukan sekedar garis iseng di layar ya. Keduanya itu ibarat lantai dan langit-langit yang ngejepit pergerakan harga. Area ini mewakili titik presisi di mana perilaku mayoritas orang di pasar berubah drastis secara ekstrim. Bayangin aja, ada bola yang terus-terusan mantul keras antara lantai dan plafon ruangan. Tapi kenapa level-level ini bisa begitu kuat? Jawabannya, memori, rasa sakit, dan penyesalan. Orang itu punya ingatan yang kuat soal kapan harga berbalik arah di masa lalu, rasa sakit karena ruginya masih kerasa, dan penyesalan karena ketinggalan kereta tren. Nah, emosi-emosi kolektif dari kerumunan inilah yang otomatis nge-trigger mereka buat langsung beli atau jual waktu harga nyentuh level yang sama lagi. Dan memori kolektif ini efeknya luar biasa kuat. Lihat visual ini. Level resisten raksasa di masa lalu yang sempat jadi dinding penghalang tak tertembus, sifatnya bisa langsung berubah wujud jadi lantai support yang super kuat begitu para bulls akhirnya berhasil ngejebol ke atas. Inilah kenapa kalau Anda mengandalkan level horizontal yang objektif ini, ketimbang garis diagonal yang rentan bias, Anda bisa memetakan batas-batas pesimisme dan optimisme pasar dengan sangat akurat. Satu catatan penting buat Anda, batas-batas ini dampaknya jauh lebih kerasa dan valid kalau Anda nariknya di grafik mingguan jangka panjang, bukan sekedar di time frame harian. Lanjut ke bagian 4, trend versus trading range. Kita harus bisa bedain, kapan pasar lagi aktif bergerak perang ke satu arah, dan kapan mereka lagi stuck, buntu. Coba kita lihat tabel dinamika psikologi ini. Kalau pasar lagi uptrend, artinya bulls lagi bersemangat banget dan mendominasi. Makanya, harga selalu nyetak puncak dan lembah yang makin tinggi. Kalau downtrend, jelas bears yang pegang kendali. Nah, tapi kalau kekuatan mereka lagi benar-benar seimbang, pasar cuma bakal jalan di tempat,
mondar-mandir tanpa arah di dalam sebuah trading range. Lihat deh gimana pergerakan di grafik ini nunjukin uptrend yang sehat dan jelas. Kita pakai garis horizontal objektif buat nandain titik-titik puncak dan lembah. Sama sekali nggak perlu narik garis diagonal subjektif yang seringnya cuma bikin kita halu. Pertanyaan terpentingnya, kapan kita harus eksekusi? Jujur aja, waktu kekuatan bulls dan bears lagi seimbang dan pergerakan harga kelihatan super kacau di dalam trading range, langkah psikologis paling cerdas buat Anda seringkali adalah nggak ngapa-ngapain. Yep, mending minggir dulu, pantau dari luar, dan tunggu sampai ada tren teratur yang muncul dari kekacauan itu. Oke, kita sampai di bagian 5, mengenali kangaroo tail. Ini dia senjata objektif favorit Dr. Elder yang paling asyik dan gampang banget dikenali. Pola ini disebut kangaroo tail, atau ekor kanguru. Aturan mainnya tegas banget. Kalau Anda lihat grafik dan dahi Anda berkerut mikir, ini ekor kanguru bukan ya? Asumsikan itu bukan. Kenapa? Karena ekor kanguru yang asli itu bentuknya sangat amat mencolok. Ibaratnya dia langsung melompat keluar ke arah muka Anda dari layar. Nggak mungkin salah lihat deh pokoknya. Ekor-ekor panjang ini terbentuk waktu pasar lagi agresif, nyelidiki level harga ekstrim buat nyari likuiditas atau pesanan. Tapi, begitu sadar nggak ada transaksi gede di sana dan volumenya kering kerontang, harga langsung berbalik arah dengan sangat tajam. Nah, momen snapback inilah yang ngasih Anda sinyal trading yang sangat real, objektif, dan mantep buat dieksekusi. Sebagai penutup sesi kita kali ini, besok pas Anda buka chart lagi, saya tantang Anda buat nanya jujur ke diri sendiri, apakah saya lagi nganalisa realitas pasar yang objektif, atau saya cuma lagi halu memproyeksikan harapan lewat tes Rorschach buatan saya sendiri. Berhenti main tebak-tebakan, mulailah trading berdasarkan fakta. Terima kasih banyak udah menyimak, dan sampai ketemu lagi di sesi pembahasan kita yang berikutnya.